Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TV-mu yang saya hormati, alhamdulillah tahun ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, sekalipun di dalam suasana yang berbeda, tapi insya Allah akan banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapat dari situasi yang sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengulas spirit Muhammadiyah dalam kemanusiaan. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya cukup populer lah di Muhammadiyah ini. Karena kalau sudah ngomong kemanusiaan, Muhammadiyah ini menurut saya luar biasa. Nah, untuk itu mari kita sedikit menengok filosofinya apa sih sebenarnya ketika Muhammadiyah itu bicara soal kemanusiaan. Tentu para pemirsa masih ingat bagaimana Kiai Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un. Dan ini sebuah terobosan yang luar biasa pada saat itu. Tetapi menurut saya sampai sekarang pun masih relevan. Tinggal bagaimana kemudian kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Ada sebuah ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un itu yang luar biasa sebagai dasar kita. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah waktu itu menyentak dengan sebuah pertanyaan yang luar biasa. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Apakah kamu itu mendustakan agama? Ini kan luar biasa. Baru kemudian dijelaskan, orang yang mendustakan agama itu apa? Orang yang lalai dengan sholatnya, orang yang tidak membantu fakir miskin, dan sebagainya. Tetapi mendustakan agama, bayangkan para pemirsa, kalau Anda dituduh sebagai orang yang mendustakan agama, bagaimana rasanya kira-kira? Sedih pasti, kecewa, dan mungkin akan marah. Saya ini bukan orang yang mendustakan agama. Tetapi kemudian apa yang sudah Anda lakukan supaya Anda ini tidak disebut sebagai orang yang mendustakan agama? Inilah menurut saya sebuah pertanyaan dasar, tetapi menjadi sangat relevan sekarang ini, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit buat kita semuanya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana Muhammadiyah menerjemahkan ini di dalam kehidupan sehari-hari? Inilah barangkali nanti kita harus tiru bersama-sama. Kiai Suja waktu itu tahun 23 itu menginisiasi apa yang disebut dengan PKO, penolong kesengsaraan, OEM pada waktu itu. Jadi siapapun yang sengsara akan dibantu oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu kemudian Muhammadiyah membuat klinik yang pertama gratis. Karena apa? Kalau enggak melihat banyak orang yang sakit, yang sengsara pada saat itu. Muhammadiyah juga membentuk panti asuhan. Karena ini adalah orang-orang yang sengsara, yang harus ditolong pada waktu itu. Dan dua pilar inilah yang kemudian menjadi pilar besar Muhammadiyah. Satu di bidang kesehatan, yang kedua di dalam pelayanan sosial terkait dengan pelayanan kepada saudara-saudara kita yang di panti asuhan dan juga di panti jompo. Dalam perkembangannya kemudian muncul ada pemberdayaan masyarakat. Nggak cuma dikasih ikannya saja, jadi kailnya juga harus dikasih. Pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa lebih berdaya supaya dia bisa menolong dirinya sendiri. Kemudian ada yang namanya Lembaga Bencana Muhammadiyah, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah.
LPP atau yang lebih terkenal dengan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Setiap ada bencana, Muhammadiyah hadir. Setiap ada bencana, Muhammadiyah hadir. Dan yang terakhir adalah ZISMU sekarang ini, Lembaga Infak Zakat Muhammadiyah, yang bertugas mengumpulkan seluruh potensi dana, infak, wakaf, dan sebagainya untuk digunakan kegiatan dakwah. Nah, oleh karena itu ketika ada pandemi, insya Allah, alhamdulillah Muhammadiyah sudah siap terlebih dahulu. Sehingga ketika pemerintah pun belum mengumumkan, Muhammadiyah sudah membentuk yang namanya MCCC, Muhammadiyah COVID-19 bahasa Inggrisnya, Command Center, pusat komando penanganan COVID di Muhammadiyah. Nah, lalu apa saja yang sudah dilakukan? Pertama tentu saja terkait dengan pelayanan kesehatan. Saat ini sudah ada 3.600 pasien yang ditangani di 72 rumah sakit Muhammadiyah. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Kita banyak sekali melakukan membuat panduan-panduan yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Sekarang ini sudah ada 21 panduan Bapak dan Ibu yang bisa dipakai, baik itu panduan mengenai COVID, panduan mengenai beribadah, sekolah, dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Yang ketiga adalah ketahanan pangan dan pelayanan sosial. Saat ini sudah ada 140.000 atau 147.000 tepatnya yang sudah dibagikan kepada seluruh masyarakat pada Ramadan hari ke-8 ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sisanya adalah bagaimana mengeluarkan potensi seluruh masyarakat Muhammadiyah dan juga masyarakat yang lain untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita kontribusikan untuk itu sebagai individu? Yang pertama tentu saja saya ingin menganjurkan Bapak dan Ibu untuk mengikuti anjuran pemerintah dan juga anjuran Muhammadiyah terkait COVID-19, baik itu yang namanya physical distancing, supaya tidak pergi kemana-mana, di rumah saja, ya, memakai masker, menjaga kesehatan, mencuci tangan dan sebagainya, itu tolong betul-betul dilakukan. Karena dengan melakukan itu, para pemirsa sekalian sudah ikut mencegah penularan COVID-19. Yang kedua, kalau Bapak dan Ibu masih ada rezeki yang lebih, mari salurkan ini. Kepada siapa? Kepada lazismu. Atau kepada masyarakat tetangga Bapak dan Ibu semuanya yang membutuhkan. Jadi spiritnya sekali lagi, kalau kita membantu menyelesaikan pandemi tahun ini adalah supaya kita benar-benar orang yang tidak mendustakan agama. Dan ini adalah suatu ibadah yang luar biasa Bapak dan Ibu. Mumpung di bulan Ramadan, saya menganjurkan kita bersama-sama bersatu padu seluruh bangsa Indonesia, seluruh warga Nusantara untuk menghadap. Tidak boleh tidak, kita harus berpartisipasi di dalam kesempatan ini. Inilah kesempatan kita menjadi solusi bagi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman itu setelah itu dilakukan amal soleh, tidak ada yang lain. Bapak dan Ibu, para pemirsa yang saya hormati, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di rumah saja. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan kemenangan pada hari raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.